Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur-sedulurku, izinkanlah diri ini untuk menyampaikan bahwa ada sosok yang tidak sekedar menjalani kehidupan, karena ia telah berjalan penuh di atas kehidupan ini. Apa yang dilakukannya adalah untuk menggapai dan menyampaikan. Misinya adalah mengingatkan, visinya adalah keharmonisan, dan ia terus mengembara secara lahir maupun batinnya dengan tujuan yang jelas tentunya. Maka ia tidak akan peduli terhadap anggapan orang lain kepadanya, bahkan tentang tuduhan dan hinaan mereka. Dan ia pun tidak akan segan untuk meninggalkan apa yang dimiliki, apa yang dicintai, semuanya demi menemui sumber cahaya yang selalu dirindukannya. Sedulur-sedulurku, dan ia pun mengembara itu tidak hanya dengan wujud fisiknya, melainkan juga dengan cara yang lain, cara yang tidak lagi menggunakan daya materi. Ia melangkah dengan menerbangkan sukmo dan jiwanya itu untuk menembus ruang dan waktu antar dimensi, antar alam semesta. Dalam pengembaraan itu, ia juga tetap mencari sisi lain dari kehidupan dan pengetahuan yang tidak terbatas sifatnya. Dan karena ia adalah pengembara cahaya, maka ia pun dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya, menembus melintasi alam-alam cahaya yang bertingkat, dan berinteraksi dengan para penghuninya dalam kehangatan cinta. Nah, di sana ia juga mengambil hikmah untuk bisa mewujudkan tujuan dari hidupnya, tujuan dari kelahirannya. Sedulur-sedulurku, lalu sesekali ia akan berjalan dengan tubuh kasar dan halusnya, lahir dan batin, sekaligus ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh siapapun di atas bumi ini. Nah, atas izin dari Sang Maha Kuasa, ia bisa menjelajahi berbagai alam cahaya manapun, di tingkat apapun itu. Darinya akan terbukalah wawasan yang lebih banyak mengenai hakikat kehidupan ini, atas kebijaksanaan yang tinggi. Dan semuanya itu adalah percikan dari Sang Maha Cahaya yang adikuasa, sehingga terbukalah pandangan yang lebih luas pada ketinggian, pada kedalaman, pada keluasan, pada kemisteriusan, pada kerahasiaan, dan pada kesatuan. Nah, ia pun menjadi sang pengembara cahaya yang sempurna di berbagai bentuk dan ruang kehidupan. Ia telah semakin paripurna dalam cakrawala ilmu, pengetahuan, dan wawasan dunia Asmiroto Kirero. Nah, dialah sang pemegang kunci rahasia yang sebenarnya namun tersembunyi. Sedulur-sedulurku, sebagai pengembara cahaya, ia tahu kemana tujuannya itu melangkah dan untuk apa. Ia telah menerima titah dari Sang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas, dan ia pun tidak lagi mengikuti hasrat keinginannya sendiri, melainkan hanya berdasarkan petunjuknya saja. Dan sebagai sosok yang bergerak di atas lajur cahaya murni, maka tak akan sulit baginya itu untuk bisa menjadi pengingat dan penyampai pesan ilahiyah. Baginya itu adalah kesejatian lain dari dirinya yang harus dilaksanakan dengan tekun, sehingga ia pun selalu mendapatkan petunjuk demi petunjuk, pengetahuan demi pengetahuan dari Sang Maha Mengetahui. Dan karena ia telah menerima, maka ia pun harus membagikannya. Tidak perlu untuk semua, karena hanya untuk yang bersedia saja. Tidak usah pula semuanya, namun yang sesuai dengan waktunya saja. Nah, sedulur-sedulurku, diri sang pengembara cahaya itu adalah diri yang terus mencari, diri yang telah menggapai, dan diri yang sering menyampaikan. Nah, apapun yang ia bagikan adalah percikan dari Sang Maha Cahaya untuk kebaikan dan kemuliaan para makhluk, khususnya di bumi. Melalui jalan kesempurnaan, ia akan mengajak siapapun untuk ikut melebur menjadi fana dan kemudian menjadi sirna tanpa keakuan diri.
Darinya akan terbukalah jalan agar dapat menyatu dengan sang keheningan, yang dengannya pula akan bisa menyatu dengan Dia yang Maha Hidup, Sang Yang Aruto, Tuhan yang Maha Esa dalam batasan tertentu. Nah sungguh, sedulur-sedulurku, meskipun ia berasal dari bumi, sang pengembara cahaya itu adalah pemimpin yang tertinggi dan penuh karisma. Nah, dalam kebijaksanaannya, ia pun sangat bersahaja dan murah tersenyum. Siapapun yang berhati jernih akan senang bersamanya, tidak ingin berjauhan, dan atas anugerah yang telah didapatkannya, sebenarnya ia sendirian mampu menertibkan dunia dengan kekuatannya, sebab di kedua tangannya terdapat kekuatan ilahiyah yang tanpa batas, belum lagi yang terdapat dalam hembusan, pergerakan, dan kehendaknya. Nah, hanya saja Sang Maha Daya Hidup telah menetapkan hukum universal yang tidak bisa diubah, di mana ada pemimpin tentulah ada yang dipimpin, dan di antara yang dipimpin itu, maka ada pula barisan pasukan yang siap mengikuti komando. Nah, mereka itu terdiri dari berbagai golongan makhluk yang tidak hanya para raja ratu, satrio satriowati, dan begawan saja, tetapi juga para hewan, tumbuhan, peri, sinturia, karudasya, dewa-dewi, betoro betari, sangyang, jin, malaikat, waluha, birmanu, maltasi, rihasa, sihara, himasya, nura, nurataya, ainur, arnu, hir, wiltra, lalu riltan, silha, kalsun, migal, zenara, rastu, dan hismal. Nah, semuanya itu tunduk hanya pada satu komando dari sang pengembara cahaya, dan mereka akan berjuang tanpa henti sampai ketertiban di alam semesta ini kembali terwujud. Mereka itu adalah pasukan tangguh yang tidak tertandingi dan tidak akan bisa dikalahkan. Nah, sehingga beruntunglah bagi siapapun yang dapat bertemu dengan sang pengembara cahaya, terlebih mau mengikuti dan mengamalkan apa yang telah ia ajarkan. Dan semoga sedulur-sedulurku, itulah kita. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.